Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan memberikan tajuk untuk semua peero terkasihku. Tajuknya adalah Hekset menghujat Islam dan Indonesia terdiam. Ya, dalam video-video kemarin lalu aku sudah sekilas menyampaikan informasi tentang PT Hekset ya. Ada yang bilang PT, ada yang bilang Peter ya, tapi biasanya orang sebut PT Hekset ya. Ini usianya relatif muda ya, masih sekitar 40 tahunan lah ya, 46 ya, karena dia lahir tahun 1980-an ya, 1980 tepatnya. Jadi masih relatif muda lah ya, dan kita tahu orang seusia-usia begitu tentunya kematangannya itu ya masih perlu dipertanyakan, apalagi menjadi Menteri Pertahanan di negara yang sebesar Amerika itu ya. Sepertinya kok nggak ada orang gitu, tapi nggak tahu lah apa pertimbangannya sehingga si PT Hekset ini diangkat oleh si Donald menjadi Menteri Pertahanan ya. Yang kita tahu dia hanya seorang pembaca berita dari salah satu TV yang ada di sana gitu ya. Oke, di Amerika sana kan nggak seperti kita ya. Meskipun kita dulu pernah 3 partai ya. Di Amerika sana itu hanya 2 partai, yaitu Demokrat, partai yang sedang berkuasa, partainya si Donald, dan Republik ya. Si Donald itu dari Republik, sedangkan yang sekarang duduk di bagian oposisi katakanlah begitu ya, itu Demokrat. Jadi Republik menguasai pemerintahan. Jadi seharusnya begitu kalau negara mengambil katakanlah tata kelolanya itu sistem demokrasi, yang kalah itu masuk ke parlemen ya, dia menjadi oposisi, yang menang masuk ke pemerintahan, nanti kabinetnya disebut kabinet apa, menjalankan pemerintahan gitu. Yang aneh kan kita setelah kalah diiming-imingi jabatan menteri ini menteri itu, ikut masuk ke pemerintahan. Jadi nggak jalan demokrasinya ya, nggak jalan. Yang jadi oposisi siapa? Akhirnya lahirlah oposisi ekstra parlementer atau oposisi jalanan. Itu demokrasi nggak bener gitu loh. Yang benar itu kalau kalah ya sudah terima kalah, dan meskipun kalah tetap saja bisa mengambil peran dalam negara ini dengan cara menjadi oposisi, bukan terus diiming-imingi kursi entah menteri ini entah menteri terus mau masuk ke dalam pemerintahan. Nggak tahu ya, nggak begitu demokrasi seharusnya ya. Menjadi sebuah pertanyaan, sebetulnya negara kita ini siap nggak sih mengambil demokrasi menjadi satu sistem tata kelola negaranya gitu. Sepertinya kok enggak ya. Jadi bukan demokrasinya yang salah, tapi itu enggak, sebetulnya nggak kompatibel dengan kita ya. Nggak tahu lah. Oke, jadi sekali lagi si Donald tuh dari Republik ya, artinya dia menguasai pemerintahan, menjalankan pemerintahan. Yang masuk parlemen yang menjadi oposisi ya Demokrat. Nah, ada senator dari Demokrat ya, namanya Senator Tim Kaine gitulah ya. Dia mengulas ya tentang siapa si PT ini, dan itu by data. Nanti kalian bisa cari videonya. Ternyata pernah punya masalah di salah satu bar atau klub gitulah ya, klub malam, tentang tindakan yang tidak pantas lah ya, yang tidak pantas. Ada juga tuduhan pelecehan seksual, dan si Tim Kaine ini bukan tanpa data. Dia punya data, dan kita lihat si PT Hekset ini gelagapan kata orang Jawa untuk memberikan penjelasan tentang apa yang dibongkar oleh si Senator Tim Kaine ini. Jadi nggak tahu agamanya apa mengajarkan perilaku seperti itu ya. Maka di Amerika sana disebut dia pecandu alkohol ya, terus badannya tuh penuh tato ya, dan
tatonya itu bukan, kan tato itu ada dua, tato yang seni atau tato yang bukan seni. Yang ini khususnya tato-tato yang ekstrim ya. Ada tulisan apa kafir dalam, nggak mungkin yang suruh nato ya orang lah ya, nggak mungkin dia bisa apa maksudnya, karena itu ditulis dalam edisi Arabian ya, kafir gitu ya. Terus ada macam-macam, ada salib juga ada. Jadi nuansa tatonya ekstrim, menunjukkan bagaimana pandangan dia dalam kehidupan humanisme, bahwa kita hidup di dunia ini bersama dan berbeda gitu ya. Jadi bukan, kan tato itu seperti gue bilang, ada yang tato yang seni itu ada. Kalau ini bukan seni ya, menunjukkan bagaimana pandangan hidup dia terhadap humanisme di dunia ini, di mana kita hidup seharusnya saling damai bersama begitu ya. Jadi yang paling menjadi krusial adalah, dan sekali lagi aku kasih tahu, aku disclaimer, itu bukan pandangan masyarakat Amerika seutuhnya ya, karena saudara-saudara kita di Amerika juga tidak setuju dengan pidato dia yang intinya memposisikan Islam itu sebagai musuh. Nggak ada urusan mau dia Sunni mau dia Syiah, Islam itu sebagai musuh. Yang gue bilang kemarin, ini Islamophobia akut ini otaknya ya. Ini Islamophobia akut ini, satu ini manusia, satu ini bajingan, satu ini ya. Memangnya Islam ganggu dia? Kapan Islam ganggu dia? Entah itu Sunni, entah itu Syiah, pokoknya mau dia sikat semua sebagai musuh, yaitu Islam. Nah, pertanyaan gue, kapan Islam ganggu dia? Gitu loh ya. Yang seperti pernah tak bilang juga, aku videonya nggak dapet, dia itu dari kekristenan, kekristenan yang mana, kekristenan sekte yang mana gitu. Aku pernah dengar tapi datanya belum sempat aku koleksi, sudah hilang dan aku cari nggak dapat. Artinya tidak semua Kristen juga sama dengan dia berpandangan Islam sebagai musuh. Ya, kita harus fair ya, harus jangan mengeneralisir ya. Itulah perilaku si PT Hackers yang menurutku anak masih kemarin sore, lahir tahun 80 loh. Tahun 80 gue sudah nyebrang lautan. Ya, jadi umurnya sekitar ya sekarang 2026 berapa ya? 46 ya. Kurang lebih 46 lah. Ya 40-an lah ya, atau 46 ya. Nanti sekarang itu. Masih terlalu muda. Jadi apanya ya? Arogannya itu belum bisa distabilkan, akhirnya ya seperti ini. Nggak tahu otaknya itu bisa menjadi rusak, siapa yang ngisi ya. Dan kalau dia beragama, masa sih agamanya mengajarkan dia seperti itu ya, yang pecandu alkohol lah, yang pelecehan seksual sebagai dugaannya lah, yang aduh banyak ya. Kalian bisa cari itu bagaimana Senator Tim Kaine membongkar ya. Dia tentunya dari Demokrat gitu. Oke. Aku sudah katakan tadi ya, tajuk kita adalah Hegseth menghujat Islam, karena dia jelas-jelas mengatakan Islam sebagai musuh, padahal Islam itu tidak pernah memusuhi siapapun ya. Dan Indonesia terdiam, tidak memberikan tanggapan apapun. Kenapa ini jadi masalah? Karena Indonesia itu dihuni oleh mayoritas Islam, di mana kedaulatan kita sebagai bangsa, di mana marwah kita sebagai bangsa, di mana harga diri kita sebagai bangsa, di mana? Kenapa itu bisa tergerus dan kita diam saja ketika ada yang menghujat Islam? Mana respon pemerintah? Nggak ada. Dan mungkin begini, pemerintah nunggu ulama-ulama kita. Ulama kita itu di mana? Kenapa diem saja ketika Islam dihujat? Mungkin dia nunggu ada ulama gitu ya, mengusulkan kepada pemerintahan, kemudian pemerintahan baru melakukan aksi protes. Beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita Malaysia. Ini lihat videonya. Ya. Lihat videonya, aku dengarkan apa yang mereka lakukan. Jadi beda jauh. Kalau kita tenang-tenang saja, Bah. Ya. Ini perhatikan.
Bupati Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra mendesak kerajaan mengusir Duta Besar Amerika Syarikat AS sebagai bantahan keras terhadap kenyataan menghina Islam oleh Setiausaha Pertahanan Negara itu, Pete Hegseth, yang menyifatkan Islam sebagai musuh dalam sidang media di Pentagon. Presidennya Datuk Dr. Ibrahim Ali menyifatkan ucapan Hegseth sebagai biadab, Islamofobia yang menghina kira-kira 1.9 bilion umat Islam di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Tegasnya, kenyataan Hegseth bukan sahaja mencetuskan kebencian, malah berpotensi menjejaskan hubungan diplomatik serta menggugat keselamatan antarabangsa. Malaysia sebagai sebuah negara Islam tidak boleh berdiam diri terhadap penghinaan sedemikian dan perlu mengambil tindakan tegas. Serentak itu, Putra menggesa kerajaan melalui Wisma Putra bukan sahaja mengusir Duta Besar Amerika Syarikat, tetapi perlu mengeluarkan kenyataan rasmi menolak retorik yang melabelkan Islam sebagai musuh. Tindakan tegas adalah perlu demi menjaga maruah negara, umat Islam dan prinsip keadilan sejagat. Terdahulu media antarabangsa melaporkan Hegseth berkata musuh AS ada orang Islam tidak kira Sunni atau Syiah. Dia juga berkata AS bukan berperang dengan sebuah negara tetapi berperang dengan satu sistem kepercayaan. Oke, satu lagi yang aku ingatkan, dia bilang Sunni Syiah dibabat habis, Islam musuh. Gitu kok masih kita mempertengkarkan yang Sunni yang Syiah. Dia adu domba sama Goiru Islam kok seneng. Lupakan itu, ya. Lupakan itu. Kita menghadapi musuh bersama. Soal perbedaan, mari kita bicarakan dengan baik. Memang ya ada bedanya antara Sunni dan Syiah. Tapi kan ada persamaannya juga. Kenapa kita tidak hidup bersama sebagai saudara? Kan itu yang dikatakan oleh, semoga Allah merahmati tidur pandangnya, Ayatullah Ali Khomeini. Kita bisa hidup bersama sebagai saudara. Perbedaan itu memang ada, tapi persamaan juga tidak boleh kita lupakan. Nah, sekarang ini perlunya persatuan umat, ya, untuk menghadapi orang-orang yang menista Islam. Nah, negeri kita, negeri jiran itu bahasanya agak sulit ya. Nanti kalian bisa cari ada di YouTube itu ya, tentang protes negeri jiran itu, karena bahasanya bahasa Melayu ya, meskipun kita satu rumpun tapi beda-beda. Mereka bilang menteri perang, kita menteri pertahanan bilangnya ya. Nanti bisa dilihat. Mereka mengambil tindakan seperti yang aku setelkan tadi. Kita apa? Pemerintah melakukan apa? Ya, maka aku tanya, kenapa bisa jadi begini? Kita tergerus. Kedaulatan kita, marwah kita, harga diri kita, kedaulatan kita sebagai bangsa tergerus. Seharusnya kan mengajukan nota protes lewat duta besar. Minimal ngomong lah, nggak diem saja gitu loh. Kenapa ini diem saja? Apakah pemerintahannya nunggu respon ulama? Kan ada menteri agama di sana. Memang kita juga butuh ulama itu juga harus bersuara, memberikan masukan kepada pemerintahan. Ya, jadi nggak tahu aku gimana gitu ya. Kok kita seolah-olah jadi penakut gitu loh. Jadi serba takut sama Amerika gitu. Ada apa? Jangan sampai nanti kita dibilang seperti tokoh pakar dari Uni Soviet itu mengatakan orang negara-negara Arab di Teluk itu lebih takut kepada Amerika daripada kepada Allah. Kan itu sesuatu yang sudah nggak habis pikir gitu loh. Gimana bisa sampai seperti itu? Ya. Oke, aku ingin tahu apa komentar kalian, tulis di bawah, dan jangan lupa karena kita ini terikat aturan main dari YouTube, tolong di subscribe ya untuk membantu perkembangan algoritmanya ya. Oke. Intinya semoga video ini bisa tersampaikan kepada pemerintahan dan melakukan aksi protes ya atas apa yang dilakukan oleh seorang ini menteri loh ya, nggak pantas bilang begitu. Kecuali dia, jadi gini, mau semuda apapun, mau sebiang kerok apapun, dia berbicara atas nama menteri itu tolong diperhatikan. Ada etika ya antar bangsa di dunia ini. Itu nggak pantas. Makanya aku bilang tadi, orang Amerika sendiri pun tidak semuanya welcome dengan pernyataan dia. Lah kok kita diem saja?
Boya ada nota protes atau gimana lah atur gitu. Panggil itu Menteri Agama, panggil itu Menteri Luar Negeri, terus omong baik-baik, perlu masukan ulama, panggil ulamanya. Gimana ini? Negara yang mayoritas Islam ini masa kita mau diam saja Islam dihujat gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu ya, dan aku ingatkan tolong di-subscribe untuk perkembangan Al-Karimatnya. Dan jangan lupa ya, sampaikan komentar-komentar Anda ya. Coba dikomparasi dengan apa yang dilakukan oleh negeri jiran ya, negeri jiran saudara kita dari Malaysia. Yang tadi bahasanya memang agak sulit karena Melayu ya. Kita memang satu rumpun ya, rumpun Melayu, bahasanya juga rumpun Melayu ya, tapi perlu juga mengulang-ulang ini maksudnya gimana gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.